الحمد لله الحمد لله الذي تاب التائبين وغفر المذنبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه وصية الأنبياء والمرسلين. اتقوا الله حق تقاته وكونوا مع الصادقين. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan memberikan kekuatan dan kesadaran kepada kita untuk beribadah kepadanya. Sungguh tidak ada dan upaya untuk menghindar dari kemaksiatan dan dosa, serta tidak ada kekuatan dan daya upaya untuk beribadah tanpa pertolongan dan inayahnya. Salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan seluruh jamaah sidang Jumat yang hadir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik saat sendirian maupun ibadah-ibadah komunal lainnya. Sungguh Allah tidak melihat paras rupawannya, tidak melihat banyaknya hartanya, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketulusan hati dan amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah hampir berganti dengan bulan Syawal. Bulan yang penuh berkah ini sudah hampir meninggalkan kita semua. Kita sudah mencapai 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 25 Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memanfaatkan bulan ini dengan semaksimal mungkin? Jika belum, masih ada kesempatan berapa hari lagi, karena kita tidak tahu apakah di bulan Ramadan besok masih diberikan kesempatan hidup atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak sahabat dan saudara kita di bulan Ramadan kemarin masih berpuasa bersama kita, masih menjalankan sholat tarawih bersama kita, masih bersimpuh di Masjid Al-Amin ini. Namun sekarang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana kita akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Oleh sebab itu, hendaklah setiap orang menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dulu
para sahabat merasa amat bersedih jika bulan Ramadan sudah hampir habis. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh ampunan, Syahrul Quran, di mana bulan ini Al-Quran, kitab suci kita, diturunkan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan, latamannat ummati an takunu sanah kulluha Ramadan." Seandainya manusia mengetahui keutamaan apa yang ada di bulan Ramadan ini, niscaya umatku menginginkan agar 1 tahun utuh semuanya bulannya adalah bulan Ramadan. Sekarang mari kita tengok hati nurani kita, hati yang terdalam dalam jiwa ini. Apakah perginya bulan Ramadan ini nanti membuat hati kita sedih atau membuat hati kita bahagia? Jika perginya bulan Ramadan membuat hati kita sedih, apa yang menyebabkan hati kita sedih? Jika kita sedih atas kepergian bulan Ramadan karena banyak fadilah yang akan meninggalkan kita, itu adalah pertanda baik hati kita itu bersih. Manfaatkanlah sisa waktu yang ada untuk memaksimalkan ibadah. Tapi sebaliknya, apabila jika ternyata kesedihan hati akan perginya bulan Ramadan hanya karena belum bisa membeli baju baru anak, atau karena bisnisnya laris, hanya di bulan Ramadan akan terhenti, maka tidak ada gunanya kesedihan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbahagia dengan perginya bulan Ramadan? Ternyata banyak pula orang yang berbahagia dengan perginya bulan Ramadan. Mereka sudah jemu dengan puasa Ramadan. Mereka sudah bosan dengan sholat tarawih. Mereka sudah malas menghadiri pengajian-pengajian dan kultum di masjid-masjid, di surau-surau dan di musola-musola. Mereka sudah malas menghadiri pengajian-pengajian lainnya. Mereka sudah enggan untuk bersedekah dengan memberikan takjil bagi orang yang berbuka puasa. Ia bahagia karena lebaran akan datang. Mereka bahagia karena sebentar lagi akan dibebaskan minum dan makan. Baginya tanggal 1 Syawal adalah tanggal kemerdekaan. Alangkah meruginya orang-orang yang memiliki pikiran demikian. Mereka hanya berpikir singkat dan berwawasan sempit. Mereka hanya mementingkan kesenangan duniawi dan melupakan kesenangan ukhrawi. Padahal ingat, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan saat ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bayangkanlah bahwa akhir Ramadan ini adalah akhir usia kita. Kita tidak tahu bahwa bulan Ramadan depan kita masih bisa menikmati bulan Ramadan ini. Cobalah berbuat yang terbaik, yang maksimal, yang excellent yang bisa diperbuat kita. Maksimalkanlah ibadah itu. Buatlah Ramadan yang husnul khotimah, bukan Ramadan yang su'ul khotimah. Artinya, tutuplah bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah, bukan meminimalkan ibadah. Betapa banyak orang yang di awal Ramadan sibuk beribadah, namun di akhirnya sibuk memikirkan persiapan lebaran. Perhatikanlah jamaah sholat tarawih dan sholat fardu yang semakin lama semakin berkurang, semakin maju as-safnya. Di awal Ramadan masjid dan musola, surau-surau hampir dipastikan penuh. Bahkan mereka mendirikan tenda untuk menampung jamaah karena masjid sudah tidak muat lagi.
Akan tetapi beberapa hari kemudian, bahkan 10 hari akhir dari bulan Ramadan sudah tidak mengurangi kuantitas dan jumlah daripada jamaah sholat tarawih tadi. Semua jamaah sudah bisa masuk masjid, dan di akhir bulan Ramadan masjid sudah tidak penuh lagi. Bahkan nyaris imam, Bilal dan jamaahnya tidak kurang dari 1 shaf. Bulan Ramadan sudah hampir habis dan datang bulan Syawal. Syawal sendiri artinya peningkatan. Jika Ramadan artinya panas yang mampu membakar dosa-dosa kita, maka Syawal adalah peningkatan kualitas panas itu tersendiri. Akan tetapi untuk memberikan motivasi, para dai sering menyebut bahwa bulan Syawal adalah bulan peningkatan amal ibadah. Ya, tentunya Syawal adalah bulan peningkatan amal ibadah. Akan tetapi apakah kita benar-benar bisa meningkatkan ibadah di bulan ini? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kebanyakan orang ketika bulan Ramadan sudah selesai atau mendekati selesai sudah merasa bebas dari ibadahnya. Perhatikanlah ketika masjid dan musola sudah mengadakan khotaman tadarus, tidak ada lagi yang tadarus. Seakan-akan jika sudah khotaman Al-Quran pada malam bulan Ramadan, maka tidak perlu lagi tadarusan. Perhatikan ketika sudah masuk bulan Syawal, perhatikan jamaah sholat duhur di tanggal 1 Syawal, banyak masjid yang sampai tidak ada jamaahnya sama sekali. Seperti itukah peningkatan kualitas ibadah kita? Bandingkanlah diri kita sendiri di bulan Ramadan ini dan bulan Syawal esok. Jika di bulan Ramadan khatmul Quran beberapa kali, bisakah di bulan Syawal khatam berkali-kali meskipun hanya sekali? Jika di bulan Ramadan setiap hari datang ke masjid sholat berjamaah, bisakah di bulan Syawal datang ke masjid setiap hari untuk sholat berjamaah? Jadilah hamba Allah yang senantiasa beribadah, bukan hanya hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan saja. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekadar diet. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar penghematan. Tujuan puasa adalah takwa, bukan sekedar rutinitas. Dan takwa tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di akhir khutbah kali ini, saya mengajak diri saya dan kita semua, coba masing-masing kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Sudahkah sesuai puasa yang kita lakukan saat ini dengan tujuan disyariatkannya puasa? Jika sudah sesuai, alhamdulillah. Jika belum sesuai, masih ada waktu 5 hari untuk kita berbenah diri. Soalnya sukses dan tidaknya bulan Ramadan bukan dilihat bulan Ramadan ini, tetapi pasca bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan ini memberikan dampak positif? Apakah bulan Ramadan itu memberikan implikasi positif terhadap bulan-bulan berikutnya? Tetapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan di ujian bulan Ramadan ini kita diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar rutinitas berpuasa. Bulan Ramadan tidak hanya sekedar rutinitas tarawih. Bulan Ramadan ini tidak hanya rutinitas memberikan takjil, tetapi jauh lebih itu adalah memberikan dampak pada kehidupan kita sehari-hari pasca bulan Ramadan selesai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyahum bima fihi dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.